camat wilayah Esang, Bapak Newat. Yang saya hormati Kapolsek wilayah Esang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Desa Esang Selatan, Kepala Desa Esang, dan tentunya yang kami banggakan Bapak Leslie selaku Ketua Poktan Raja Wali dan tamu undangan. Pagi ini saya cukup berbangga pada Poktan Raja Wali yang telah konsisten untuk mengembangkan dan mengoptimalkan lahan yang ada. Dari catatan kami ini, kelompok ini mengelola lahan 5,5 hektar dengan anggota 10 petani. Seperti yang dikemukakan Pak Jackson tadi, bahwa Poktan Raja Wali ini juga sudah mengajak masyarakat di sekelilingnya untuk lebih mengoptimalkan lahannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan para anggota Poktan Raja Wali, Pulau Talaut banyak ditanami kelapa. Di sela-sela tanaman kelapa, kalau lihat di sekeliling kita masih ada lahan yang belum dioptimalkan. Dengan menanam komoditas cabai, saya membayangkan hasil kelapa masih didapat, tapi lahan di sekeliling kelapa bisa dioptimalkan dan bisa memberi tambahan penghasilan. Jadi selain itu, kalau cabai ini terus dibudidayakan dan dikembangkan, dari data yang ada, jumlah cabai yang bisa dipenuhi oleh Talaut sendiri semakin hari semakin meningkat. Jadi suplai kita sudah terlihat pertumbuhannya. Ini tentunya tidak lepas dari kerja keras Bapak Ibu kelompok tani. Kalau ini diteruskan dan disebarluaskan, bisa jadi nanti Talaut akan menjadi pemasok cabai. Jadi selain untuk kebutuhan sendiri, maka bisa dikirim ke daerah lain. Karena daerah lain tentunya masih banyak yang membutuhkan, apalagi di sekeliling kita ini banyak perusahaan-perusahaan tambang, Bapak Ibu. Mereka lah sebenarnya yang bisa menampung hasil cabai kalau memang berlebih, karena mereka di daratan Sulawesi Utara itu mereka lah pembeli terbesar. Jadi kalau memang di sini sudah mencukupi berlebih, maka tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi salah satu pemasok di sana. Nah, ini kan berarti suatu peluang untuk semakin meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kemarin juga dari HRM dikemukakan bahwa transportasi laut relatif cukup kalau menurut saya, karena ada kapal penyeberangan, ada kapal komersial, ada tol laut gitu ya. Jadi kalau memang komoditasnya mencukupi, jadi pasokan rutin ke daerah lain, itu nilai ekonominya juga jadi cukup tinggi. Jadi kalau melihat dari potensi untuk memperoleh penghasilan yang lebih daripada yang ada sekarang, peluang itu ada. Sekali lagi saya berharap semoga kelompok tani Raja Wali juga bisa menginspirasi kelompok tani yang lain. Jadi kami sebenarnya tidak hanya berhenti di kelompok tani Raja Wali, kami siap untuk mensupport kelompok tani yang lain. Sehingga semakin banyak yang masyarakat Kepulauan Talaut bisa meningkatkan nilai ekonomi dari lahan yang ada.
hari ini kami akan melakukan panen bersama, sekaligus juga akan memberikan smart greenhouse kepada kelompok tani Raja Wali. Semoga bisa menyediakan bibit cabai yang lebih berkualitas pada petani di Talaut, jadi tidak harus kerepotan dalam mencari kebutuhan akan bibit. Selain itu, Pak Jason, bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Tadi selain nilai keekonomian tadi, bahwa pasokan cabai ini sangat penting karena yang paling banyak berpengaruh terhadap inflasi. Jadi makanya kami Bank Indonesia sangat concern, sangat perhatian terhadap komoditas cabai. Syukur-syukur nanti juga bisa dikembangkan setelah cabai, bawang. Saya nggak tahu kalau tomat apakah cocok dengan tanah di Talaut, ya. Tapi paling tidak barito itu adalah yang selalu menjadi faktor pendorong untuk peningkatan inflasi. Makanya perlu kita kendalikan bersama, dan mungkin ke depan juga kita akan bisa diskusikan mengenai sektor perikanan. Jadi bulan ini seluruh wilayah timur itu faktor inflasi dipicu oleh kenaikan harga ikan. Padahal kita tahu harga ikan, kita tahu timur adalah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Tapi harga ikan berfluktuasi. Nah, ini mungkin nanti akan kita cari bersama solusi dari permasalahan tersebut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan hari ini semoga bisa mendorong swasembada pangan, terutama untuk komoditas-komoditas tertentu. Syukur-syukur nanti juga akan merambah ke pertanian padi, ya, walaupun saya belum tahu apakah di Talaut bisa ditanami padi dengan hasil yang cukup bagus, tapi mungkin dengan sentuhan teknologi itu bisa dilakukan. Harapannya nanti masing-masing daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama untuk pangan, karena ini adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo, bahwa Indonesia harus bisa swasembada pangan, sehingga kita tidak perlu mengimpor bahan makan utama, terutama beras, karena tanah lahan kita cukup luas, terus petani kita juga sangat bersemangat untuk menanam. Moga-moga itu semua bisa terpenuhi dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kepulauan Talaut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah.